Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran matematika kita pada hari ini kita akan melakukan pembahasan pada buku paket yang sudah anak-anak kerjakan, yaitu di halaman 53, 55, 56, 57, dan 58. Nah, silahkan anak-anak persiapkan buku paket matematikanya. Kita akan bahas satu per satu. Nah, silahkan anak-anak buka halaman 53. Ya, kita mulai dari nomor 1 ya, kita baca dulu soalnya. Nah, the numerators and denominators of some fraction are jumbled up. Pembilang dan penyebut dari beberapa pecahan diacak. Nah, kemudian yang kedua, find the fraction by using the information below. Temukan pecahan menggunakan informasi di bawah ini. Nah, jadi apa? Pembilang dan penyebutnya itu sudah ditentukan di sini, tetapi masih diacak. Di sini ada angka 3, 5, 8, 11, 2 dan 6. Nah, ini acaan dari pembilang dan penyebut. Nah, nanti anak-anak diminta untuk menemukan pecahan menurut informasi yang ada. Ya, sekarang kita mulai dari yang A. Ya. Yang A, kita baca dulu informasinya. Ya. Nah, yang A, this fraction has a denominator that is 2 more than its numerator. Ya. Pecahan ini mempunyai penyebut yang 2 lebihnya daripada pembilangnya. Nah, informasi ini masih banyak peluang, jadi kita lewati dulu. Kita menuju ke informasi yang kedua. Ya. The sum of its numerator and denominator is 8. Ya. Hasil penjumlahan dari pembilang dan penyebut adalah 8. Nah, ini kita bisa langsung mencari di pembilang dan penyebut yang diacak tadi, ya. Hasilnya 8. Kira-kira yang hasilnya 8 itu berapa tambah berapa? Nah, ini ada angka 3 ditambah 5, hasilnya 8. Kemudian angka 2 ditambah 6, hasilnya juga 8. Ada angka yang lain? Tidak ada. Di sini ada 8, 11, 5. Kalau dijumlahkan hasilnya bukan 8. Jadi yang memenuhi informasi yang kedua ini, yang sesuai dengan informasi kedua ini hanya angka 3 dan 5. Kemudian angka 2 dan 6. Ya, yang lain tidak ada. 3 tambah 2 bukan 8. 5 tambah 6 bukan 8. Nah, hanya apa? 2 pasang angka ini, ya. Nah, setelah ketemu ini, hasil pembilang dan penyebutnya 8, kita sudah tandai menggunakan lingkaran berwarna merah. Kita kembali lagi ke informasi yang pertama. Ya. This fraction has a denominator that is 2 more than its numerator. Pecahan ini mempunyai penyebut yang 2 lebihnya daripada pembilangnya. Berarti kalau ada soal yang 2 lebihnya daripada apa? Pembilang, ini berarti kita mencari selisih, ya. Dari kedua pasang angka yang sudah kita lingkari itu, kita cari yang selisihnya 2 dulu, ya. Selisih itu adalah besar dikurangi kecil. Yang lingkaran yang pertama, besar dikurangi kecil, 5 dikurangi 3, hasilnya 2. Oh, yang ini betul, memenuhi, selisihnya 2. Kemudian lingkaran yang kedua, 6 dikurangi 2, selisihnya 4. Berarti 2 dan 6 ini tidak memenuhi informasi. Jadi kita tinggalkan, kita hilangkan lingkarannya. Nah, jadi yang memenuhi kedua informasi ini untuk menjawab yang A ini adalah angka 3 dan 5. Kemudian yang mana yang pembilang, yang mana yang penyebut? Nah, baca lagi nih yang informasi yang masih ada garis bawahnya itu, ya. Pecahan ini mempunyai penyebut yang
2 lebihnya daripada pembilangnya. Berarti penyebutnya lebih besar, ya, lebih besar 2 daripada penyebutnya. Berarti sudah bisa kita tuliskan. The fraction is, penyebutnya 5, pembilangnya 3, ya. Sudah ketemu. Kemudian kita masuk di yang B, ya. Soalnya hampir sama ini. This fraction has a numerator that is 3 less than its denominator. Pecahan ini mempunyai pembilang yang 3 kurangnya daripada penyebut. Nah, kita lewati dulu. Kita masuk informasi yang berikutnya, yang kedua. The sum of its numerator and denominators is 13, ya. Hasil penjumlahan dari pembilang dan penyebutnya adalah 13, ya. Kita cari di angka-angka yang tadi, yang diacak tadi, yang jumlahnya adalah 13, ya. Ada 5 ditambah 8, hasilnya 13. Kemudian 11 ditambah 2, hasilnya 13. Nah, tidak ada angka yang lain yang kalau dijumlahkan hasilnya 13. Hanya 2 pasang angka ini, ya. Nah, betul. Nah, sekarang kita kembali ke informasi yang pertama. Nah, pecahan ini mempunyai pembilang yang 3 kurangnya dari penyebutnya. Berarti kita cari selisih 3. Mana yang selisihnya 3? Ya, kita cari di angka yang sudah kita lingkari. Selisih itu besar dikurangi kecil. Lingkaran yang pertama 8 dikurangi 5, hasilnya adalah 3. Oh, ini berarti memenuhi. Ini cocok dengan informasi yang pertama. Kemudian lingkaran yang berikutnya, yang kedua, 11 dikurangi 2, hasilnya adalah 9. Selisihnya 9. Oh, berarti ini tidak cocok dengan informasi yang ada. Berarti ini dihilangkan. Nah, jadi kita sudah mempunyai angka yang memenuhi kedua informasi di soal yang B itu, ya. Nah, kemudian kita akan tentukan yang mana pembilang, yang mana penyebut. Ada 5 dan 8. Nah, ini dibaca lagi yang masih ada garis bawahnya ini. This fraction has a numerator that is 3 less than its denominator, ya. Pecahan ini mempunyai pembilang yang 3 kurangnya daripada penyebutnya. Berarti pembilangnya lebih kecil. Nah, yang pembilangnya lebih kecil yaitu 5. Bisa kita tuliskan pembilangnya 5, berarti penyebutnya adalah 8. Jadi pecahan ini adalah 5/8. Nah, itu. Nah, anak-anak lihat, punya anak-anak sudah betul atau belum. Kalau misalnya belum betul, anak-anak bisa perbaiki. Seperti itu, ya. Kemudian kita menuju ke halaman 55, ya. Anak-anak buka halaman 55. Sekarang nomor 1 dulu. Kita baca dulu perintahnya. Set the parts to show the fraction equivalent to 1/4, ya. Arsirlah bagian yang menunjukkan pecahan yang senilai 1/4, ya. Then write the fraction. Kemudian tulislah pecahannya. Nah, sekarang kita yang A dulu, ya. Anak-anak silahkan diarsir atau dicek arsirnya betul atau tidak. Sama dengan itu, ya. Diarsir seperti ini. Nah, sudah betul. Nah, sama besarnya, ya. Nah, kemudian bagian yang kedua ini itu kan sudah dibagi lagi menjadi berapa bagian secara keseluruhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang diarsir ada berapa bagian? Yang diarsir ada 2
bagian. Jadi sudah bisa kita tuliskan yang diarsir dulu, kita tulis sebagai pembilangnya 2, kemudian total keseluruhan bagiannya adalah 8. Nah, jadi 1/4 itu senilai dengan 2/8 ya. Kemudian kita menuju yang B, sama masih 1/4 lagi ya. Nah, tetapi pada gambar sudah dibagi berapa bagian. Yang gambar yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bagian. Nah, anak-anak arsir bagiannya sama dengan yang atas. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah kita lihat saja bagian yang diarsir itu berapa bagian. 1, 2, 3. Nah, 3 berarti pembilangnya 3 ya. Kemudian penyebutnya 12 dari total keseluruhan ya. Gampang ya anak-anak, betul punya anak-anak. Nah, kemudian kita masuk yang nomor 2 ya. Set the parts to show the fraction equivalent to 1/5. Arsirlah bagian yang menunjukkan pecahan yang senilai dengan 1/5. Then write the fraction. Kemudian tulislah pecahannya. Nah, ini sudah ada pecahan 1/5 ya. Yang diarsir 1, total keseluruhan bagiannya ada 5. Makanya di sini ada 1/5. Sekarang yang berikutnya. Nah, yang ini kita arsir sama saja dengan itu. Ya, arsir di sini. Nah, persis toh? Persis. Tapi sekarang bagiannya sudah berubah ya. Yang diarsir itu 10, berarti pembilangnya 2, penyebutnya 10. Yang berikutnya juga sama ya. Nih, diarsir dulu sama persis bagiannya. Tapi hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Yang diarsir 3 sebagai pembilangnya, total keseluruhan ada 15. Nah, mudah anak-anak. Nah, sudah betul? Sudah, pasti sudah betul, anak gampang. Kalau yang belum betul ya diperbaiki. Kemudian kita lanjut pada halaman 56 ya. Anak silahkan buka halaman 56. Kita baca dulu perintahnya. Ini nomor 3 ya. Divide the second bar into 10 equal part. Bagilah gambar yang kedua itu menjadi 10 bagian. Nah, nanti dipecah lagi menjadi 10 bagian ya. Kemudian set the parts to show the fraction equivalent to 2/5 ya. Arsirlah bagian yang menunjukkan pecahan yang senilai dengan 2/5. Then write the fraction. Kemudian tulis pecahannya. Nah, yang pertama itu diminta untuk membagi bar yang kedua itu menjadi 10 bagian ya. 10 bagian sama persis ya. Nah, seperti ini ada 10 bagian. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 bagian. Kemudian perintah yang kedua, arsirlah ya, sama arsirnya persis dengan itu. Nah, bagiannya sama persis. Nah, sekarang kan sudah berubah nih. Yang diarsir ada 4 bagian. Total keseluruhan ada 10. Jadi tinggal ditulis saja 4/10. Jadi 2/5 itu senilai dengan 4/10 atau sama dengan 4/10. Sekarang nomor 4. Baca lagi soalnya ya. Sama dengan yang atas, hanya beda angkanya saja.
Divide the second bar into 12 equal parts. Bagilah bar yang kedua ini menjadi 12 bagian sama besar, ya. Kemudian perintah yang berikutnya, set the parts to show the fraction equivalent to 5/6. Ya, arsirlah bagian yang menunjukkan pecahan yang senilai dengan 5/6. Then write the fraction. Sama ini. Yang pertama, bagi menjadi 12 bagian sama besar. Seperti ini. Ya, 12. Dihitung ini 12, ya. Dan yang kedua, arsirlah sama dengan bar yang pertama. Persis dengan ini. Nah, ya. Then write the fraction. Kemudian ditulis fractionnya. Yang diarsir sekarang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Berarti pembilangnya 10. Kemudian penyebutnya total keseluruhan. Ada 12. Sekarang nomor 5. Find the missing numerator and denominators. Ya. Temukan pembilang dan penyebut yang masih kosong, ya. Nah, itu adalah mencari pecahan senilai 3/4. Nah, kita tinggal lihat gambarnya saja, ya. Ini soalnya yang diarsir 3, total keseluruhan ada 4, berarti 3/4. Yang berikutnya, yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Total keseluruhan ada 8. Berarti 6/8. Ya. Nah, ini yang berikutnya total keseluruhan ada 12. Berarti tinggal menghitung yang diarsir, yang masih kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ya. Dan yang berikutnya yang diarsir sudah ketemu, ada 12, ya. Kemudian yang belum terisi total keseluruhannya. Berarti 12 ini yang diarsir ditambah yang belum diarsir. 1, 2, 3, 4. 12 tambah 4. 16. Ya. Nah, seperti ini. Gampang ya? Gampang kalau ada gambarnya, tinggal hitung saja, ya. Itu anak-anak betul semua ini? Pasti betul. Kemudian berikutnya kita akan lanjutkan pada halaman 57. Ya, sekarang nomor 1. Write the missing numerators, denominators, and fraction. Tulislah pembilang, penyebut, dan pecahan yang masih kosong, ya. Nah, yang A dulu. Yang A itu ada 1/2, ya. Yang A itu ada 1/2. Nah, kalau pembilangnya dikali 2, ya, pembilangnya kan 1 dikali 2, hasilnya 2, sudah ada pada soal. Berarti penyebutnya juga harus dikali 2, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4, ya. Nah, berarti 1/2 itu senilai dengan 2/4, ya. Di gambar juga sudah jelas. Kemudian kita masuk yang B. Yang B ada 2/3, ya. Kita lihat di soal yang sudah ada jawabannya kan yang bawah nih penyebutnya. Berarti kalau yang bawah itu dikali 3, 3 dikali 3 sama dengan 9. Yang atas pembilangnya juga harus dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan berapa? 6. Nah, berarti 2/3 itu senilai dengan 6/9, ya. Tuh. Kemudian sekarang masuk nomor 2, ya.
find the missing numerators and denominators. Nah, ini sama, hanya tidak ada gambarnya ya. 1/3 sama dengan, nah ini sudah ada caranya, yang pembilangnya dikali 4, penyebutnya juga dikali 4. 1 dikali 4 sama dengan 4 ya. Kemudian penyebutnya 3 dikali 4 sama dengan 12. Yang B sekarang 1/6, pembilangnya dikali 2, penyebutnya dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 6 dikali 2 sama dengan 12 ya. Ini senilai semua ini. Jadi 1/6 itu senilai dengan 2/12. Yang C 4/5 itu senilai dengan berapa? Ini misalnya dikali 2 ini. 4 dikali 2 sama dengan 8. 5 dikali 2 sama dengan 10. 4/5 senilai dengan 8/10. Yang terakhir yang D 3/4. Nah, ini di soal diminta dikali 3. Atas dikali 3, bawah juga dikali 3. Pembilang dikali 3, penyebut juga dikali 3. 3 dikali 3 9. 4 dikali 3 12. Nah, mudah anak-anak, seperti itu. Jadi kalau pembilangnya itu dikali dengan suatu angka, penyebutnya juga sama, harus dikali dengan suatu angka yang sama ya. Kita lanjut di halaman 58 ya. Nah, kalau ini tidak ada tidak ada caranya di sini ya. Kita harus menentukan sendiri ya. Kita baca dulu, find the missing numerator and denominators. Temukan pembilang dan penyebut yang masih kosong. Nah, sekarang yang A dulu. Nah, yang A dulu. 1/6 sama dengan titik-titik per 12. Nah, yang sudah ketemu kan yang bagian bawah nih. Jadi 6 kok jadi 12? Itu artinya diapakan? Nah, artinya dikali 2. 6 kok jadi 12 itu dikali 2. Atau kalau anak-anak mau mencari ini, bisa 12 dibagi 6 sama dengan 2. Berarti ini dikali 2 ya. 6 dikalikan 2 sama dengan 12. Ingat, kalau yang bawah dikali 2, yang atas juga dikali 2. Berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Sudah ketemu. Lanjut yang B ya. Nah, yang sudah ketemu yang pembilangnya yang atas ya. 1 kok jadi 2? Oh, berarti dikali 2 lagi. Atas dikali 2, bawah dikali 7 dikali 2 14. C sekarang yang bawah yang sudah ketemu. 5 kok jadi 10? Oh, berarti dikali 2 ya. Berarti atas juga harus dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Lanjut D. Yang atas yang sudah ketemu. 3 kok jadi 6? Berarti 3 dikali 2 lagi. Berarti bawah juga harus dikali 2. 5 kali 2 10. Lanjut yang E. Yang E, yang ketemu penyebutnya. 3 kok jadi 12? Berarti dikali berapa ini ya? Berarti dikali 4 ya, karena 12 dibagi 3 itu sama dengan 4 ya. 3 dikali 4. Kalau yang bawah dikali 4, yang atas juga dikali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. F, yang ketemu pada soal adalah pembilangnya yang atas. 3 jadi 12, berarti dikali 4, bawah juga harus dikali 4 sama dengan 16. Nah, itu gampang ya. Kalau belum ada perkaliannya seperti ini, kita tentukan sendiri. Kok misalnya ini yang F ini
apa? 3 kok jadi 12, artinya 3 dikali berapa ya? Oh, dikali 4. Berarti atas dikali 4, bawah juga dikali 4 itu ya. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4 kita baca dulu soalnya ya. Andi is good at fraction. Andi ini pandai tentang pecahan ya. Kemudian he can write more than one fraction. Dia dapat menulis lebih dari satu pecahan yang senilai maksudnya ya. Help him to find the missing numerator and denominator. Bantulah dia untuk menemukan pembilang dan penyebut yang masih kosong. Nah, sekarang kita mulai yang A. A itu ada pecahan 1/4 sama dengan, nah, 1/4 sama dengan titik-titik per 8 ya. Yang sudah ketemu kan bagian bawah ya. 4, angka 4 yang bawah kok jadi 8. Oh, berarti dikali 2. Kalau bawah dikali 2, atas juga dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, sekarang yang berikutnya ya. Ini masih pecahan yang senilai lagi. Nah, dari sini 1 kok jadi 3. Itu dikali berapa? Oh, 1 jadi 3 itu dikali 3 ya. Berarti kalau atas di apa? Kali 3, bawah juga harus dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Sudah ketemu ya. Gampang toh? Gampang. Sekarang yang B. Ada pecahan 2/7 sama dengan titik-titik per 14. Yang bawah sudah ketemu. 7 kok jadi 14? Berarti dikali 2. Berarti atas juga harus dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, dan sama dengan yang A tadi ya. 7 kok bisa jadi 21? Berarti dikali berapa ya? Oh, dikali 3. 7 dikali 3 itu sama dengan 21. Berarti atas juga harus dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian yang C ya. Yang C ada pecahan 2/5. 2/5 itu sama dengan 6 per titik-titik. Ya, kita lihat 2 kok bisa jadi 6 yang atas itu. Berarti dikali 3. Bawah juga dikali 3. 5 kali 3 15. Nah, anak-anak juga bisa mengerjakan boleh dari hasilnya yang tengah ini ya. Sekarang ada pecahan 6/15. Itu kan senilai dengan 2/5 tadi. Nah, makanya itu juga bisa ya digunakan untuk menghitung ya. Sekarang yang tengah ini 6 kok bisa jadi 12? Oh, berarti dikali 2. Yang ini 15 ini jadi dikali 2 juga bawahnya. Jadi berapa? 30. Kalau anak-anak mau hitung dari 2/5 juga sama ya. 2 kok jadi 12? Oh, berarti 2 ini dikali 6. Berarti 5-nya bawahnya juga dikali 6 sama dengan 30. Sama saja ya. Sekarang yang D. Nah, ini belum ada pecahannya ya. 3 per titik-titik sama dengan 6/12. Oh, jadi soalnya ada di tengah ya. Sekarang kita lihat dulu. 3 kok jadi 6? Berarti dikali 2. Kalau atas dikali 2, bawah dikali 2 juga. Nah, berapa dikali 2? Hasilnya itu 12. 6 ya, atau 12 dibagi 2. 6. Seperti ini ya. Nah,
Kemudian yang tengah juga bisa, 12 kok jadi 24, berarti dikali 2. Atas juga harus dikali 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, itu anak-anak gampang ya. Jadi untuk pecahan yang senilai ini pada intinya adalah kalau pembilangnya dikali suatu bilangan, itu bawahnya juga harus dikalikan suatu bilangan yang sama dengan yang mengalikan yang atasnya atau pembilangnya ya. Itu. Nah, anak-anak yang masih salah-salah, anak-anak bisa perbaiki ya. Nah, untuk pembelajaran matematika pada hari ini hanya membahas latihan soal yang sudah anak-anak kerjakan. Nah, semoga anak-anak bisa paham apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Nah, sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih anak-anak.